Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 17 Februari, cahaya baru di tempat kudus. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Crozier sudah mulai menulis tentang bait suci surgawi sejak Maret 1845. Pada tanggal 7 Februari 1846, ia memaparkan pemahamannya yang paling lengkap tentang topik tersebut dalam sebuah artikel berjudul Hukum Musa. Kita dapat meringkas kesimpulan terpenting dari hukum Musa sebagai berikut. Yang pertama, bait suci ada di surga secara harfiah. Yang kedua, bait suci Israel adalah representasi visual yang lengkap dari rencana keselamatan yang dibuat berapa pola berdasarkan bait suci surgawi. Yang ketiga, sama seperti para imam duniawi memiliki dua fase pelayanan di bait suci padang gurun, demikian pula Kristus memiliki dua fase pelayanan di bait suci surgawi. Fase pertama dimulai di tempat kudus pada waktu kenaikannya, dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober 1844. Ketika Kristus pindah dari bilik pertama bait suci surgawi ke bilik kedua. Jadi, hari perdamaian surgawi dimulai pada tanggal itu. Fase pertama pelayanan Kristus berurusan dengan pengampunan. Sedangkan yang fase kedua mencakup penghapusan dosa dan pembersihan baik bait suci maupun orang percaya secara pribadi. Pemulihan dalam Daniel 8 ayat 14 adalah pemurnian dari dosa, dan itu dilakukan dengan darah, bukan api. Suatu kurun waktu akan terjadi antara dimulainya pelayanan Kristus di bilik yang kedua dan kedatangan Kristus yang kedua. Hasil pendalaman Alkitab oleh Crozier telah menjawab pertanyaan tentang identitas, tempat kudus, dan makna inti dari pemulihan. Selain itu, hasil pendalaman tersebut menunjukkan apa yang telah terjadi pada akhir nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Tulisan Crozier tidak luput dari perhatian mereka yang kelak menjadi pemimpin Advent pemelihara Sabat. Bahkan pada bulan Mei 1846, Joseph Bates merekomendasikan pandangan Crozier mengenai tempat kudus sebagai sesuatu yang lebih unggul daripada apapun yang ada saat ini. Tahun berikutnya, Ellen White menuliskan bahwa Tuhan memperlihatkan kepadaku dalam penglihatan lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa saudara Crozier memiliki terang yang benar mengenai pemulihan bait suci dan sebagainya. Dan bahwa adalah kehendaknya agar saudara menuliskan pandangan yang diberikannya kepada kita dalam Day Star Extra 7 Februari 1846 WLF 12. Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan rencana itu sedang berjalan menuju penyelesaiannya saat Kristus melayani demi kita di kerajaan surga. Doa kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Tuntunlah kami untuk memahami rencana keselamatan-Mu. Kuatkan iman kami dan pakailah hidup kami menyebarkan kabar keselamatan-Mu. Amin.